Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 2, Ibu Rahmawati, SPD MPD yang sudah berkenan PKKS Kota Bogor. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak Kepala SMK binaan Ibu Rahmawati, ada senior kami di sini Pak Nugraha. Itu pada saat saya ngajar di Bina Sejahtera, pada saat Bina Sejahtera berdiri baru 2 tahun kalau nggak salah. Saya 99, saya pernah ngajar mulai 99 sampai 2007 di Bina Sejahtera itu. Pas pertama itu kepala sekolahnya Pak Nugraha. Kemudian senior kami juga Pak Marno. Pak Marno rekan kami ngajar di Taruna Bangsa saat itu dia Konamo ya. Kemudian salam kenal buat Pak Is. Saya baru kenal sekarang dan alhamdulillah sudah berkenan hadir di IKTB 1. Kemudian Patrick ya. Walaupun kita sempat berangkat bareng gitu waktu kemarin kegiatan ya. Studi tour atau studi banding ya ke Padang, tapi alhamdulillah diperkenankan Allah bisa berkumpul bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Tri. Kalau melihat paparan rekan-rekan yang lain, saya di sini mungkin kalau dilihat suka sedikit minder gitu kan. Tapi kalau misalnya pengalaman ngajar, saya ngajar dari 97 Bapak Ibu, dari 97 semenjak lulus kuliah dari IKIP Bandung. Saya langsung ngajar di IKTB 1 pada saat itu ditawarin langsung oleh ketua yayasan. Ya saat itu Pak Haji Tatang Mukhtar ya. Kemudian saya ngajar dari semenjak itu sampai sekarang. Adapun tahapan yang saya lewati tentunya sama seperti guru yang lain ya, menjabat wali kelas, menjabat ketua program dari tahun 2000 sampai 2007 ketua program. Dari 2007 sampai kemarin ya, sampai 2023 itu bulan Juni saya masih kurikulum Pak Ibu. Alhamdulillah waktu itu pas saya pertama kali bertemu dengan Ibu Pengawas itu pada saat pertemuan di Alki di Ibu Maya ya Bu ya. Waktu sosialisasi tentang kurikulum Merdeka workshop waktu itu. Dan alhamdulillah pertemuan berlanjut sampai beberapa kali di HT bertemu dengan Ibu, dan kemudian sudah kunjungan ke sini juga sudah 2 kali dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadikan keberkahan bagi saya terutama dan bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba memaparkan tentang presentasi saya YKTB 1 walaupun tentunya masih banyak kekurangan karena kalau dihitung dari jangka waktu saya belum genap 1 tahun sama dengan Pak Tri. Baru diangkat tahun kemarin 2003 Pak Tri. Ya, bahkan dengan Pak Tri saya seangkatan nih. Nah, makanya di sini senior-senior yang lainnya Pak Tri, kita belajar saja lah. Kita timba ilmunya saja. Karena kata Bu Rahma yang paling penting yaitu yang pertama berbagi. Yang pertama silaturahmi dulu. Silaturahmi udah, kita berbagi dan kita menginspirasi. Nah, saya banyak inspirasi ilmu dari bapak-bapak semuanya. Dari Ibu tadi, Ibu Ade juga sama. Inilah waktu YKTB 1 bangunannya seperti ini. Dengan perjalanan waktu alhamdulillah kita punya gedung 2 tingkat. Kemudian tahapan-tahapan yang terkait dengan sarana-prasarana kita lengkapi insya Allah. Selanjutnya next Pak Abbas. Ini profil saya. Nama Adedi Banyudin SPD. NIP saya 1971090320080104 itu 4-nya kelewat tuh Pak Abbas atau ketutup nggak tahu tuh 4-nya hilang. Kemudian tempat tanggal lahir Subang 3 September 71. Saya bukan orang Bogor. Saya orang Subang, dilahirkan di Subang, dibesarkan di Subang sampai SMP. SMA baru merantau. Orang lain itu kan pingin belajar di tempat sini, saya udah mulai SMA itu pingin mandiri. Berangkat ke Bandung dari semenjak SMA. Saya kos di sana, kemudian SMA 3 tahun di sana sampai saya daftar ke IKIP, alhamdulillah diterima, ngambil jurusan teknik mesin. Masuk 91 di IKIP, lulus 97.
teknik itu bikin dua laporan. Laporan tugas akhir dalam keteknikannya dan tugas skripsi dalam pendidikannya. Jadi lumayan lama waktunya. Ini PTK saya seperti itu, jabatan kepala sekolah dan TMT baru 17 Juli kemarin. Next Pak Bas. Kualitas profil yaitu pointer-pointernya nanti kita bisa dilihat di slide berikutnya, silakan Pak Bas. Nah, ini profil SMK IKTB 1 Bogor. Tadi sejarahnya sudah lengkap Pak Kusnadi ya. Ya, sampai waktunya habis sama sejarah itu tadi ya. Nah, itu nama SMK IKTB Bogor NPSN 220292, statusnya SMK swasta, Jalan Raya Semplaka 3, RT 2 RW 1, kode pos 16164. Kemudian Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, wilayah Indonesia. Maka Basnya. Tadi teknologi itu membutuhkan daya listrik yang besar untuk sarana praktek, ya, praktek pemasinan, teknik kendaraan ringan, otomotif dan multimedia. Kemudian ruangan-ruangan, alhamdulillah kita punya 15 ruang kelas, ya. Kemudian berikutnya 5 ruang praktek, 1 ruang lab bahasa, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang mushola, 1 ruang guru, 1 ruang pertemuan yang ini, kemudian ruang tata usaha 1, ruang kepala sekolah 1, ruang wakasek, ruang pertemuan, ruang OSIS, ruang UKS, kemudian WC atau jamban ada 5 untuk sarana siswa. Profil selanjutnya program keahlian atau kompetensi keahlian. Di sini kita punya 4 kompetensi keahlian, yaitu teknik pemesinan, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan otomotif dan multimedia. Next Pak. Daftar pendidik dan tenaga pendidikan. Kita punya 16 guru yang sudah tersertifikasi, itu ada 14, yang 2 belum tersertifikasi karena yang 2 itu belum S1. Dia masih D3, kita sudah arahkan untuk ikut pendidikan LIMU dan lain sebagainya. Sama kalau beliau itu karena mungkin lihat dari umur dan dia tidak bisa diajak berlari, ya gitulah. Kalau merasa guru senior suka susah. Nah itu yang 2 orang itu susah untuk diinikan tentang masalah kompetensi dan penambahan ilmu pendidikannya. Tapi kita tetap berdayakan karena beliau juga guru senior. Adapun tenaga kependidikannya kita punya 3. Ada Pak Haji Papat, Pak Agus dan Pak Soleh Mulyana. Selanjutnya Pak Abbas next. Peserta didik sementara sekarang kita alhamdulillah punya peserta didik 117. Ini patut kita syukuri walaupun kalau dari perkembangan tahapan jumlah keseluruhan dari dulu kita mengalami penurunan. Namun di 3 tahun terakhir ini relatif stabil, yaitu sekitar segitu. Ya kita syukuri karena kita tidak boleh menafikan dan kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Insya Allah kita kalau syukuri mungkin suatu saat jumlah murid akan bertambah, gitu kan. Yang penting kita selalu termotivasi, selalu kerja keras untuk memacu supaya kuantitas dan kuantitas di EKTB terus bertambah. Itu kemudian yang lainnya jumlah siswa berdasarkan agama semuanya relatif agama Islam, hanya 1 yang Kristen. Kemudian dan segala sesuatunya tetap kita harus layani walaupun keadaan orang tua seperti itu, tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi kita tetap layani. Misalnya kalau permasalahan pada saat waktu ulangan nih, mau ulangan itu yang jadi masalah. Orang tua yang sering datang sini waktu mau ulangan minta permohonan supaya anak bisa ikut. Saya jelaskan ke orang tua, kami konsisten bahwa sekolah YKTB tidak akan menjadikan anak terlantar atau anak dirugikan gara-gara administrasi. Saya terus terang seperti itu. Walaupun anak bermasalah dengan administrasi, anak akan ikut sertakan ulangan. Masalah administrasi adalah masalah orang tua. Saya dalam rapat, dalam kegiatan apapun selalu itu disampaikan. Kenapa? Supaya anak jangan mereka merasa minder, ya. Kemudian harus termotivasi. Oh, ternyata kita diperhatikan, orang tua kita juga dihargai, gitu kan? Nah di sini pentingnya koordinasi dengan orang tua. Juga kita tekankan ke anak jangan sampai anak tidak masuk gara-gara dia merasa minder hal keuangan atau biaya. Itu next Pak Bas.
Kemudian jumlah siswa berdasarkan tingkat pendidikan ya, kelasnya, tingkatnya kelas 12 itu 39, totalnya 38 laki-laki, 1 perempuan. Tingkat 11 38 laki-laki, 1 perempuan. Dan tingkat kelas 10 juga sama, 38 laki-laki, 1 perempuan. Jadi setiap tingkatan itu jumlahnya stabil nih, 39 39 39. Jadi semuanya berjumlah 117 siswa. Selanjutnya profil selanjutnya itu kompetensi. Kalian jumlah siswa berdasarkan kompetensi kalian. Kompetensi kalian pemesinan 21 anak dari 3 tingkat. Ya, dari 3 tingkat. Teknik instalasi tenaga listrik itu 26 ditambah 2 28 siswa, itu 3 tingkat. Teknik kendaraan ringan otomotif 58 tambah 1 53 tambah 1 54 siswa. Multimedia 14 siswa. Jadi totalnya itu 117. Nah itu walaupun demikian tetap saya syukuri dan insya Allah saya jadi motivasi karena YKTP adalah dulunya pernah sekolah besar. Saya benar-benar bisa mengembalikan keadaan tersebut dan terus berjuang dan berusaha dan tidak lupa berdoa. Kemudian mutu lulusan alhamdulillah 100% lulus dan sebagainya. Kemudian di sini visi misi. Lanjut ke visi misi yaitu visinya terwujudnya lulusan SMK YKTP 1 Bogor yang kompetitif, kreatif, inovatif, mandiri, berwawasan internasional dan berbudaya lingkungan yang berlandasan iman dan takwa. Adapun misi tujuan tahapan yang ingin kita raih adalah yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui peningkatan kegiatan keagamaan. Yang kedua meningkatkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan zaman. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Mengembangkan bidang iptek berdasarkan nilai bakat dan potensi peserta didik. Meningkatkan kompetensi kepekerjaan peserta didik melalui praktek kerja lapangan sebagai tahapan sebagai bekal untuk nanti kerja di industri. Meningkatkan kompetensi dan karakter siswa dalam kewirausahaan, kedisiplinan dan kemandirian. Itu visi misi SMK YKTP 1 berdasarkan kita melihat raport pendidikan sebagai acuan. Kemudian kompetensi pengembangan diri. Nah ini kegiatan-kegiatan kompetensi pengembangan diri terutama untuk saya pribadi, bahwa pengembangan diri itu tidak hanya melulu dari formil seperti pelatihan dan sebagainya. Pengembangan diri itu bisa di lingkungan, termasuk misalnya di lingkungan tempat tinggal, jadi ketua RT, itu pengembangan diri. Kemudian kita aktif di masjid, ya, dan jadi seksi pendidikan, itu pengembangan diri dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa mengembangkan diri untuk meningkatkan kepribadian ini. Silakan direct Pak Abbas. Kemudian mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, warga sekolah di sini terutama anak-anak untuk meningkatkan pembelajaran kita, karena di misi tadi ada iman dan takwa, maka saya menjadi landasan yang pertama adalah bagaimana upaya membekali atau membentengi diri supaya dia tertanam masalah keimanan ketakwaan. Bukan hal yang tidak mungkin. Ternyata YKTP 1 bisa menerapkan pelaksanaan sholat 2 setiap hari. Walaupun sebelumnya belum pernah. Hanya mungkin dulu pernah itu paling sebulan sekali atau misalnya hari Jumat. Nah sekarang coba kita upayakan, programkan, ternyata alhamdulillah bisa itu. Sholat 2 setiap hari, kemudian sholat zuhur pada saat waktu istirahat, sholat zuhur semua. Alhamdulillah. Adapun pengembangan kualitas yang lainnya mungkin anak biasa seperti kegiatan rutin, ya, pembelajaran baik teori maupun praktek. Langsung dilanjut Pak Basne. Beradaptasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengamalkan karir. Ya seperti tadi saya aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti misalnya rapat-rapat MKKS, ya. Kemudian kemarin studi banding ke SMK di Padang, ya, Semak Padang, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah itu tahapan-tahapan yang saya laksanakan, mudah-mudahan bisa berlanjut ke hal-hal yang lainnya. Silakan Pak Bang.
Nah ini tentang apa nih kode etik emosi dan berperilaku ya, kita tanamkan dari keluarga, dari lingkungan masyarakat, kemudian kita terapkan juga di